Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di PPKS 540 yang di belakang kita ini ada sangat banyak sekali buahnya. Untuk tandannya lumayan besar ya. Untuk PPKS 540 ini memiliki tandan yang menurut saya pelepah pendek, tetapi dia mempunyai tandan yang lumayan cukup besar. Jadi nggak semuanya serta-merta pelepah pendek itu genetiknya tandan kecil. Jadi seperti ini konsepnya untuk pelepah pendek. Dia tandannya mengikuti dari indukan yang hasil dari persilangan. Nggak semua yang pelepah pendek itu semuanya rata-rata kecil. Jadi dia bisa maksimal di usia berapa sampai berapa. Nah, seperti itu. Jadi kan walaupun di usia masa-masa TM1, TM2 memang rata-rata nggak menarik ya. Tetapi ketika sudah dewasa, setelah memasuki umur 5 tahun ke atas, dia udah lumayan ya buahnya. Contoh salah satu ini adalah keturunan dari Marihat. Yang Marihat saat ini kan sudah nggak ada lagi. Jadi inilah keturunannya. PPKS 540, PPKS 239 itu adalah keturunan dari yang sekarang sudah nggak produksi lagi. Jadi nggak semuanya yang pelepah pendek itu mempunyai karakter tandan yang selalu kecil. Enggak ya. Dia mengikuti dari hasil persilangan yang dipersilangkan dari balai benih. Contoh salah satu varietas Marihat. Marihat itu terkenal dengan buahnya yang besar. Bahkan Marihat banyak sekali saat ini orang mencari-cari varietas Marihat yang tentu sekarang sudah nggak ada diproduksi lagi. Sekarang perusahaan Marihat itu balai benihnya sudah gabung menjadi satu atau kolaborasi dengan PPKS Medan, dan sekarang menghasilkan keturunannya yaitu PPKS 540, PPKS 239. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita mau milih pelepah pendek, pelepah panjang untuk menentukan hasil tandan yang besar, enggak ya. Jadi ada yang bilang kalau misalkan untuk petani rekomendasi untuk varietas apa bang, jadi kita mengikuti selera masing-masing. Percuma kita mau ngasih saran yang ini yang itu, kalian nggak tertarik. Saya rekomendasikan yang ini tetapi kalian nggak tertarik, kalian tertariknya lebih ke dampi karena sesuai dengan lahannya yang lahannya gambut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi pelepah pendek bukan berarti dia buahnya melulu kecil ya. Pelepah pendek mempunyai ciri khas atau yang mungkin bisa memunculkan performanya dia di usia 5 tahun 6 tahun, mungkin ke di atas 5 tahun 6 tahun baru dia memunculkan performanya seperti itu. Pelepah pendek itu menentukan untuk jumlah tanam di lahan. Jika lahan kalian sempit, ya gunakan pelepah pendek supaya tanamannya banyak. Dan untuk produksinya pelepah pendek dan pelepah panjang itu hampir rata-rata lebih tinggi di pelepah pendek, karena pelepah pendek mempunyai SPH yang lumayan banyak dibandingkan dengan sawit pelepah panjang. Kenapa? Karena memanfaatkan pelepah pendek jadi bisa memaksimalkan penanaman di lahan seperti itu ya. Memang kalau memang pelepah panjang seperti yang ambi PPKS 239, dia itu dia memang bagus, tergantung selera lah ya. Nggak harus semuanya bagus yang pelepah panjang. Jadi kalian itu pilih-pilih
sesuai dengan kebutuhan lahan. Itu juga menentukan keberhasilan. Jangan dipaksa lahan gambut ditanami dengan yang ambi roboh bang, bener. Apalagi lahan gambut yang parah, kecuali mempunyai dana besar, abang-abang itu kasih timbun pokoknya dengan tanam mineral, dan rata-rata roboh kalau misalkan yang ambil ditanam ke lahan gambut seperti itu. Tetapi kalau lahan kalian mineral, bebas kalian mau tanam apapun di lahan kalian sesuai keinginan kalian. Oke, terima kasih. Selamat siang.